Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafiddina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-44. Nah, adapun faidahnya, insyaallah pertemuannya akan datang. Kita baca saja ayat dan tafsirnya. Karena satu paket. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barib lahum buatlah untuk mereka masalan, permisalan, rajulaini, dengan dua orang, yakni yang satu mukmin yang bersyukur dan yang lain adalah orang kafir yang kufur. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Kami jadikan untuk salah satu dari dua orang itu, yakni yang kafir tapi kufur, memiliki dua kebun anggur. Wa hafafnahuma binahlin. Dua kebun anggur itu kami penuhi dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan kami jadikan pula di antara dua kebun itu banyak tanaman-tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun tadi selalu menghasilkan buah-buahannya. Walam tadri minhu syai'ah. Dan tidaklah kebun itu mendolimimu sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Bahkan kami pancarkan sungai di sela-sela dua kebun itu. Wa kana lahu samarun. Dan dia juga memiliki banyak buah-buahan. Faqala li sahibi, maka pemilik dua kebun itu berkata kepada temannya, ini mukmin yang bersyukur, wa huwa yuhawiruhu, dengan cara berdialog. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Wahai temanku, ternyata aku ini lebih banyak hartanya daripada engkau. Dan
lebih banyak anak buah yang membantuku. Nafar, ya. Wa dakhala jannatahu wa wadali bi nafsi. Pemilik dua kebun itu kemudian masuk ke salah satu kebunnya dalam keadaan dia telah mendolimi dirinya sendiri dengan perbuatannya yang membanggakan diri tadi. Qala ma azunnu an tabida hadi abada. Dia berkata, aku yakin kebunku ini tidak akan rusak selamanya. Saking suburnya, ya, perawat. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak yakin hari kiamat itu terjadi. Wala in rudittu ila rabbi. Dan seandainya benar-benar aku dikembalikan kepada Rabbku nanti di akhirat, la zidanna khairan minha muqallabah. Sungguh pasti aku akan mendapati perlakuan Allah kepadaku lebih baik daripada sekarang. Di dunia saja aku diberi kemakmuran oleh Rabbku. Kalau benar-benar kembali ke Rabbku, pasti di akhirat nanti ketika aku kembali akan diberi yang lebih baik lagi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Maka temannya yang muslim, yang mukmin, yang bersyukur berkata kepada pemilik dua kebun yang mengingkari hari kebangkitan tadi dengan cara berdialog dengannya. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kenapa engkau kafir kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, air mani, kemudian Allah membentukmu sebagai laki-laki yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi wala usiku bi rabbi ahada. Sungguh aku meyakini Allah lah Rabbku. Aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Walaula ittakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka mala wa walada. Sekalipun ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau telah berkata dengan perkataan Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Bahkan engkau melihatku lebih sedikit daripada kamu, harta dan anaknya. Fa'asa Rabbi ayutiyani khairan min jannatik. Semoga Allah Rabbku memberiku nanti yang lebih baik daripada kebun milikmu. Wa yusil alaih husbana minas sama fatusbiha su'idan zalaqah. Dan kemudian Allah mengirim untuk kebunmu tadi husbana minas sama, azab dari langit. Fatusbiha su'idan zalaqah, yang menyebabkan kebunmu tadi berubah menjadi tanah yang rata, yang tidak ada tanaman sama sekali. Au yusbiha ma'uha ghawra walan tastati'a lahu talaba. Atau air yang mengairi kebunmu menjadi kering.
kemudian engkau tidak mampu mencari air itu untuk mengairi kebunmu, sehingga kebunmu jadi rusak. Wa uhita bi thamarihi, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi buah-buahan orang itu dengan azabnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka pemilik kebun tadi membalik-balik kedua telapak tangannya ala ma anfaqa fiha, sebagai pertanda rugi atas apa yang dia keluarkan untuk biaya perawatan kebunnya. Wa ya khawiyatun ala urushiha, dalam keadaan kebunnya tadi itu semuanya roboh. Ala urushiha. Nah, menimpa pakar-pakarnya. Wa yaqulu ya laitani lam usik bi rabbi ahada. Kemudian dia baru berkata, duhai kiranya aku kemarin tidak berbuat syirik kepada Rabbku sama sekali. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Saat itu dia sudah tidak punya sekelompok orang yang bisa menolongnya selain Allah. Wa ma kana muntasira, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mau menolongnya. Hunalikal walayatu lillahil haq, maka di sanalah kendali pengaturan hanya milik Allah yang benar. Wa khairu thawaba wa khairu uqbah, dan Allah sebaik-baik yang memberi balasan dan sebaik-baik yang memberi hukuman. Naam. Ikhwan fillah azakumullah. Ayat yang kita baca tadi mulai dari yang ke-32 sampai yang ke-44 ini menjelaskan tentang dua orang laki-laki. Yang pertama adalah orang kafir, kaya raya, yang kufur, dan mukmin yang hidup pas-pasan tapi bersyukur. Nah, dijelaskan dalam tafsir yang akan kita bacain. Barakallahu fikum. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa khafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadri minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samarun. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, idrib linnasi mathala hadaini rajulain asyakir li nikmatillah wal kafir laha wa ma sadar min kullin minhuma min al aqwali wal af'al wa ma hasala bisababi dhalik min al iqabil ajili wal ajili wa thawabi liya'tabiru بحالهما ويتعذوا بما حصل عليهما وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة فالنتيجة تحصل من قصتهما
faqat wa ta'arud lima siwa dhalik min takalluf. Fa ahadu hadaini rajulain al-kafir li ni'matillah al-jalilah ja'alallahu lahu jannatain ay bustanaini hasanain min a'nabin wa hafafnahuma binahrin ay fi hataini al-jannataini min kulli thamarat wa khususan ashaf al-asjari al-inab wa nahlu fal-inab fi wasatiha wa nahlu qad haffa bidhalik wa dara bihi fa khasala fihi min husnil mandari wa bahaihi wa furusi sajari wa nahli lishamsi wa riyahi allati tukmilu biha at-timar wa tandaju wa tatajawhar wa ma'a dhalika ja'ala baina tilkal asjari zar'a falam yabqa alaihima il ayyuqal kaifa simaru hatain jadatain wa lahuma ma yakfihima fa akhbara ta'ala anna kulla min jannatain atat ukulaha ay thamaraha wa za'aha di'fain ay mutadha'ifan wa annaha lam tadri minhu syai'a ay lam tanqus min ukuliha adna syai' wa ma'a dhalik fal anhar fi jawanibihima sarihatan kathiratan ghaziratan wa kana lahu ay lidzalika rajul thamar ay adimun kama yufidu tankir ay qad istakmalat jannatahu thimaraha warjahannat asjaruhuma walam tu'rid lahuma afatun aw naqsun fahada ghayatu muntaha zinati dunya fil harthi wa lihada ightara hadha rajul bihima wa tabajjaha waftakhara wa nasiya akhiratahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, buatlah untuk manusia permisalan dua orang laki-laki. Yang pertama, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang yang mengkufuri nikmat Allah. Dan apa saja yang terjadi di antara keduanya, berupa ucapan atau perbuatan. Dan apa saja yang akan didapatkan oleh mereka, baik hukuman dunia atau akhirat dan pahala, agar umat manusia bisa mengambil pelajaran dari keadaan dua orang itu, mengambil nasihat dengan apa yang terjadi di antara keduanya, untuk mengetahui siapa nama dua orang ini, di mana, kapan terjadinya, dan di mana tempatnya, maka tidak ada faidahnya sama sekali. Faidah bisa didapatkan dari kisahnya saja. Terlalu memaksa untuk mengetahui hal-hal semacam selain itu, termasuk bentuk memberatkan diri, takalluf. Yang penting, salah satu dari dua orang laki-laki itu kafir terhadap nikmat Allah yang mulia. Kemudian Allah jadikan untuk laki-laki yang kafir tadi memiliki dua kebun, yakni dua kebun yang sangat bagus dan indah dari kebun-kebun anggur. Kemudian Allah jadikan pohon-pohon kurma mengelilingi kebun-kebun anggur tadi. Yakni dua kebun itu memiliki buah-buahan yang banyak, khususnya pohon yang paling mulia
yakni pohon anggur dan kurma. Kurma ada di tengah-tengahnya. Anggur ada di tengah-tengah kebun itu. Sedangkan pohon kurma mengelilingi pohon anggur. Sehingga menjadikan pemandangannya sangat indah dan sangat menakjubkan. Pohon-pohon dan pohon kurma bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup dan menghasilkan angin yang sepoi-sepoi, yang dengan itu bisa menyebabkan buah-buahan menjadi tumbuh dengan sempurna, bisa matang dan bisa menjadi bagus bentuknya. Di samping itu, di antara pohon-pohon yang menghasilkan buah tadi, Allah jadikan untuk pemiliknya tadi tanaman-tanaman yang lain. Sehingga dia tidak mampu berkata apa-apa kecuali mengatakan bagaimana keadaan buah-buahan dari dua kebun itu. Apakah air yang ada di sekitarnya cukup untuk mengairi dua kebun itu? Maka Allah kabarkan bahwa dua kebun tadi benar-benar menghasilkan buah-buahnya sendiri-sendiri. Yakni buah-buahnya dan tanaman-tanamannya berkali lipat. Dan masing-masing buah-buahnya tadi tidak mendolimi yang lain sedikit pun. Artinya buah-buahan yang tumbuh itu tidak mengurangi air dari pohon yang lain sedikit pun. Di samping itu ternyata ada sungai yang mengalir di samping-samping dua kebun tadi dengan deras dan air yang sangat banyak. Dan pemilik kebun tadi juga memiliki hasil buah-buahan yang sangat besar. Hal ini kita ambil faidah karena disebutkan secara nakirah. Sabar. Artinya, dua kebun miliknya telah menghasilkan buah-buahan yang sempurna. Nah, pohon-pohonnya juga subur-subur semua. Tidak ada penyakit atau kekurangan yang menjangkiti kebun-kebunnya. Maka gambaran semacam ini adalah puncak-puncak perhiasan dunia dalam hal bercocok tanam. Mulai awal nanam sampai buah-buahnya muncul, sampai semuanya rindang. Nah, kemudian tidak ada penyakit sedikit pun, nggak ada ulatnya, nggak ada serangganya, ya. Nah, nggak ada hamanya, ya. Nggak ada pengecut yang makan daunnya, nggak ada tikus yang memakani buah-buahannya, nggak ada codot kelelawar yang memakan buah-buahnya. Pokoknya menghasilkan buah-buahan yang sempurna. Pohon-pohonnya rindang semuanya utuh. Yang merupakan puncak-puncak keindahan dunia untuk yang bercocok tanam. Oleh sebab itulah, laki-laki yang menjadi pemilik dua kebun itu irtaro, tertipu. Dia pun mulai membanggakan dan menyombongkan dirinya. Dia lupa dengan akhiratnya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu an akthar minka mala wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsihi qala ma adunnu an tabita hadhihi abada
wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in raditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jadi merasa berhasil dalam bercocok tanam dan merasa yakin tanamannya tadi itu gak akan rusak, ya, awet, terawat, terjaga. Karena dia berpengalaman. Nah, akhirnya dia sombong dan lupa dengan akhiratnya, merasa itu akan kekal selamanya. Maka dia pun berkata semacam ini. Nah, qala rahimallah ay faqala sahibul jannataini li sahibihil mu'min wa huma yatahawarani ay yatarajja'ani bainahuma fi ba'dil majriyat al-mu'tadah muftahiran alaih ana akthar minka mala wa azna fara fakhara bi kasrati malihi wa izzati ansarihi min abidin wa khadamin wa qarib wa hada jahdun minhu wa illa fa ayuftikharan bi amin khariji laysa fi fadilah nafsiyah wala sifah ma'nawiyah wa inama huwa bimanzilati fahris sabi fil amani allati la haqa'iqa tahtaha thumma lam yakfihi hadha al-istikhar ala sahibihi hatta hakama bijahlihi wa dhulmi wa dhanna lamma dakhala jannatahu faqala ma azunu anta bida aitan qati'a wa tatmakhila hadi abada fatma'anna ila hadi dunya wa radiya biha wa angkaral ba'sa faqala wa ma'adun sa'ata qa'imah wa la in raditu ila rabbi ala darbil masal la ajidanna khairan minha munqalaba ay liyutiyani khairan min hatainil jannatain wa hadha la yahlu min amrain imma yakun aliman bi haqiqatil hal fayakunu kalamu hadha ala wajhi at-tahakkumi wal istihza fayakunu ziyadata kufri ila kufri wa imma yakuna hadha dhannuhu fil haqiqah fayakunu min ajhadin nasi wa abkhasihim haddan min al-aqli fa ayu talazumin baina ata'i dunya wa ata'il akhirah hatta yadunnu bijahli anna man utiya fid dunya utiya fil akhirah balil ghalibu anna Allah ta'ala yazwi dunya ala an awliyaihi wa asfiyaihi wa yuwassi'uha al a'da'ihi alladhina laysa lahum fil akhirati nasibun wad-dhahir annahu ya'lamu haqiqatal hal walakinnahu qala hadzal kalam ala wajhi tahakkum wal istihza' bidalili qawlihi wa dakhala jannatahu wa huwa dhalim nafsihi fa isbat an wasafa dhulmu fi hali tukhulihi alladhi jara minhu minal qawli ma jara yadulu ala tamarrudihi wa inadihi. Pemilik dua kebun itu berkata kepada temannya yang beriman. Keduanya terlibat pembicaraan satu sama lain dalam urusan-urusan yang menjadi kebiasaan mereka. Dalam keadaan pemilik dua kebun tadi membanggakan dirinya. Teman, ternyata aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak pegawai-pegawainya yang membantuku daripada kamu, ya. Dia membanggakan banyaknya harta yang ia miliki. Membanggakan banyaknya penolong yang membantunya. Berupa budak laki-laki, pelayan-pelayan, atau kerabat-kerabat. Ini merupakan kebodohan dari pemilik dua kebun itu. Jika tidak kebodohan, maka mengapa dia harus membanggakan perkara yang itu adalah di luar keutamaan dirinya.
juga tidak termasuk sifat abstrak yang harus dimilikinya. Kebanggaan pemilik dua kebun itu sama dengan kebanggaan anak kecil terhadap sesuatu yang sifatnya angan-angan, tidak ada hakikatnya. Ternyata dia tidak cukup dengan membanggakan diri di hadapan temannya. Sampai akhirnya dia dengan kebodohannya dan kedolimannya menghukumi ketika dia masuk ke dalam kebunnya. Dia berkata, aku tidak yakin kebunku ini rusak, ya, selamanya. Dia merasa tenang dengan dunianya, dia ridho dengan dunianya, dan dia mengingkari hari kebangkitan sambil berkata, aku tidak yakin hari kiamat itu terjadi. Kalaupun terjadi, aku kembali kepada Rabbku, ya, misalkan, ala dzarbil misal, ya. Pasti aku akan mendapati yang lebih baik daripada keadaanku sekarang ini ketika kembali di akhirat nanti. Allah pasti akan memberiku lebih baik daripada dua kebun ini. Ucapan orang itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tahu tentang masalah ini, masalah kebangkitan. Tapi ucapannya tadi untuk mengolok-ngolok temannya yang beriman, sehingga menyebabkan hal itu menambah kekufuran di atas kekufuran yang telah ia miliki sebelumnya. Kemungkinan yang kedua, memang dia punya keyakinan seperti itu, nggak akan terjadi hari kiamat. Kalau demikian, berarti dia adalah manusia yang paling bodoh. Manusia yang paling, mohon maaf ya, dungu akalnya. Karena gak ada keterkaitan antara pemberian Allah di dunia dan pemberian Allah di akhirat nanti. Kok sampai dia menyangka dengan kebodohannya, orang yang diberi oleh Allah di dunia pasti akan diberi juga seperti itu di akhirat. Malah pada umumnya Allah Ta'ala tidak memberikan dunia ini kepada wali-walinya dan orang-orang yang pilihannya. Dan Allah meluaskan dunia itu kepada musuh-musuhnya, yang mana mereka di akhirat nanti tidak dapat bagian akhirat sama sekali. Tapi yang zahir, yang jelas, orang itu pasti sudah tahu tentang hakikat keadaan hari kiamat. Akan tapi ucapannya tadi dia ucapkan untuk mengolok-ngolok. Hal ini terbukti dengan firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Orang itu masuk kebunnya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Allah menetapkan orang itu mendolimi dirinya sendiri ketika masuk kebunnya. Kemudian terjadilah ucapan yang ia ucapkan. Ini menunjukkan orang itu tahu tapi menentang. Gitu ya. Aku gak yakin hari kiamat terjadi. Anggap saja kalau terjadi ya mas, pasti nanti saya akan dapat yang lebih baik daripada kebun-kebunku ini. Karena kalau di dunia saja Allah memberiku kebun yang bagus-bagus, tentu nanti kalau aku seandainya benar-benar dikembalikan ya di akhirat, pasti akan dikasih yang lebih baik juga, gitu. Nah, padahal kaitannya pemberian dunia dengan pemberian akhirat. Bahkan kebanyakan kalau di dunia itu orang-orang yang beriman nggak dapat dunia yang luas, ya. Tapi orang-orang kafir lah yang diberi keluasan dunia. Tapi di akhirat nanti tidak dapat bagian sama sekali.
Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idtakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Naam. Qala rahimahullah ay qala lahu sahibuhu al-mu'min nasihan lahu mudzakiran lahu halahu al-ula allati awjadahu Allahu fiha fi dunya min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعمة ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة وبذلك yassara lakal asbaba wa hayya laka ma hayya min ni'amid dunya falam tahsul laka dunya bi haulika wa quwwatik bal bi fadlillahi ta'ala alaik fa kaifa yaliku bika an takfura billahi alladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula wa tajhadu ni'matahu wa tas'amu annahu la yab'atsuka wa in ba'atsaka annahu yu'tika khairan min jannatik hada mimma la yanbaghi wa la yalik wa lihada lamma ra'a sahibahu al-mu'min halahu wastimrarahu ala kufri wa tuyani wa lihada lamma ra'a sahibul mu'min halahu wastimrarahu ala kufri wa tuyani qala mukhbiran an nafsi ala wajhi syukri di rabbih wali'lan bidinihi inda wurudil mujadalat wasyubah lakinnahu Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada fa ukirru bi rububiyyatihi di rabbih fa aqarra bi rububiyyatihi di rabbih wa firadi fiha wal tazama ta'atahu wa ibadatahu wa annahu la yusyriku bi ahadan minal makhluqin thumma akhbarahu anna ni'matallahi alaihi bil imani wal islam walau ma'a qillati malihi wa waladihi annaha hiya ni'matul haqiqatu wa anna ma'adaha mu'arridun lizawal wal uquba alaihi wan nikah. Temannya yang beriman akhirnya berkata, memberi nasihat dan mengingatkan pemilik kebun itu tentang keadaan orang itu sebelumnya. Allah Ta'ala menciptakan dia di dunia ini dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian Allah bentuk menjadi laki-laki yang sempurna. Allah lah yang beri nikmat kepadamu, nikmat penciptaan dan nikmat imdad, kelapangan rezeki. Allah lah
yang terus-menerus memberi nikmat kepadamu. Allah lah yang merubahmu dari tahapan ke tahapan berikutnya sampai engkau menjadi laki-laki yang sempurna anggota badannya, baik yang bisa diraba maupun yang tidak bisa diraba. Allah juga yang memberimu kemudahan untuk bisa melakukan sebab-sebab kesuksesan. Allah lah yang menyiapkan untukmu nikmat-nikmat dunia. Engkau tidak mungkin dapat dunia itu hanya dengan daya dan kekuatanmu sendiri. Tapi semua itu adalah dengan fadilah dari Allah yang diberikan kepadamu. Tapi mengapa engkau sampai kufur kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian menjadikan kamu sebagai laki-laki yang sempurna? Mengapa kamu sampai menentang nikmat Allah? Bahkan engkau meyakini Allah tidak akan membangkitkanmu nanti dari kiamat. Bahkan seandainya Allah membangkitkanmu, engkau yakin Allah akan memberimu yang lebih baik daripada kebunmu. Ucapan ini tidak semestinya, tidak layak. Oleh sebab itulah, ketika temannya yang beriman ini melihat pemilik kebun tetap seperti semula dan semakin terus kufur dan zalim, maka dia terpaksa menyampaikan keadaan dirinya sebagai tanda syukur kepada Rabb-Nya. Dia terang-terangan menyampaikan agamanya ketika terjadi perdebatan dan subat-subat. Saya yakin Allah adalah Rabb saya. Saya tidak akan menyekutukan Rabb saya dengan siapapun. Dia mengakui rububiyah Allah, mengakui keesaan Allah, senantiasa mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Dia juga tidak berbuat syirik kepada Allah, kepada seorang pun dari makhluknya. Kemudian dia juga mengkabarkan bahwasanya nikmat Allah kepadanya berupa iman dan Islam, sekalipun harta dan anaknya cuma sedikit, itu merupakan nikmat yang sebenarnya. Adapun yang lain-lain, semuanya bakal hilang dan bahkan berujung pada hukuman, ya, dan kesengsaraan. Faqala in tarani ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi ayutiyani khairan min jannatik wa yursil 'alaiha husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usik bi rabbi ahada wa lam taqul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira unalikal walayatu lillahil haq wa khairu thawaba wa khairun uqba. Ay qala lil kafir sahibul mu'min anta wa in fakharta alayya bi kasrati malika wa waladika wa ra'aitani aqalla minka malan wa walada fa innama indallahi khairun wa abqa wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi
afdalu min jami'i dunya allati yatanafasu fiha al-mutanafisun. Fa'asa rabbi ayutiyani khairan min jannatik wa yusila 'alaiha ay ala jannatika allati taghaita biha wa gharatka khusbana minas sama ay adaban bimatorin azimin aw ghairih fatusbiha bisabab dzalika sa'idan zalaqo ay qad iqtala'at asjaruha wa talafat thimaruha wa gharaqa zar'uha wa zala naf'uha aw yusbiha ma'uha alladhi madatuha minhu ghawran ay ghairan fil ardi falan tastati'a lahu talaba ay ghairan la yustata al-wusul ilai bil ma'awil wala bi ghairiha wa innama da'a ala jannatil mu'min ghadaban li rabbih liqauniha gharrathu wa adghathu wa atma'anna ilaiha la'allahu yunibu wa yuraji'u rushdahu wa yubsiru fi amrih fastajaba Allahu du'aahu wa uhita bi samarihi ay asabahu adabun ahata bihi wastahlakahu falam yabqa minhu syai'un wa ihatatu bisamri yastalzimu talafa jami'il asjarihi wa tibariha wa zar'ihi wa nadima kullan nadamati wastadda lidhalika asifahu fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha ay ala kasrati nafaqatihi ad-dunyawiyya 'alaiha haitsu itmahalat wa talashat falam yabqa laha iwadun wa nadima aidan ala syirkihi wa syarrihi wa lihadza qala wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Qala Allah ta'ala wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Ay lamma nazala al-adab bi jannatihi daba anhu ma kana yastahir bih min qawlihi li sahibihi an aktar min kamala wa azu nafara. Falam yadfa'u ahlu min hadzal adab syai'a ashaddu ma kana ilayhi hajah wa ma kana bi nafsihi muntasira wa kaifa yantasir ayakunu lahu ansar ala qada'illah wa qadarihi alladhi idza amdahu wa qadarahu law istama'a ahlus sama' wal ardi ala izalati syai' minhu lam yaqdiru wala yustab'adu min rahmatillah wa lutfih anna sahib hadhihi jannah allati uhita biha tahassanat haduhu wa razaqahu al-inaba ilayhi wa raja'a rustahu wa dhahaba tamarruduhu wa tuyanu bidalil annahu azhar nadam ala syirkihi bi rabbih wa anna Allah adaba anhu ma yudghihi wa aqabahu fid dunya wa idza ardallahu fi abdin khairan ajjala lahu al-uqubah fid dunya wa fadlallahu wa fadlullahi la tuhitu bil awham wal uqul wa la yunkiru illa zalimun jahul hunalikal walayatu lillahil haq wa khairu thawaba wa khairul uqbah ay fi tilkal hal allati ajrallahu fiha al-uqubah ala man tagha wa taral hayata dunya wal karamatu liman amana wa amila sholiha wa sakarallaha wa da'a ghairahu lidzalik tabayyana fatawaddaha anna al-wilayata lillahil haq faman kana mu'minan bih taqiyan kana lahu waliya faqamahu bi anwa'il karamat wa dafa'an syurur wal musallat faman lam yu'min bi rabbih wa tawallahu khasira dinahu wa dunyahu fathawabuhu ad-dunyawi wal ukhrawi khairan
khairu thawbin yurja wa yu'mal. Wa fi hadhihi al-qissah al-azimah i'tibarun bi halil ladzi an'ama Allahu alaihi ni'aman dunyawiyatan fa'alhadhu an akhirati wa adghathu wa asallaha fiha anna ma'alaha al-inqita' wal itmihlal wa annahu wa in tamatta'a biha qalila fa innahu yuharrimuha tawila wa anna al-abda yanbaghi lahu idza a'jabahu syai'un min malihi aw waladihi ayudhifa ni'ma ila maulaha ayudhifa ni'mata ila muwalliha wa musaddiha wa ayyaqula ma sya'allah la quwwata illa billah liyakuna syakiran lillah mutasabbiban li baqa'i ni'mati alaihi biqaulihi walaula itakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Wa fiha al-irsyad ila tasalli al-ladzati dunya wa syahawatiha bima indallah minal khair biqaulihi in tarani an aqalla min kamala wa walada fa asa rabbi ayutiyani khairan min jannatik. Wa fiha annal mal wal walad la yaf'ani ilam yu'ina ala ta'atillah kama qala ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa fihi adwa bitalafi mali man kana malu sababu tuhyani wa kufri wa khusrani khususan in faddala nafsahu bisababi alal mu'minin wa fakhara alaihim. Wa fiha anna wilayatallahi wa adamaha innama tattadihu natijatuha idan jalal ghubar wa haqqal jaza wa wajadal amilu ajrahum fa hunalikal walayatu lillahil haq wa khairu thawaba wa khairu uqbah ay akibatan wa ma'alan. Naam. Temannya yang beriman akhirnya berkata kepada temannya yang kafir, jika engkau benar-benar membanggakan dirimu di hadapanku karena lebih banyak hartanya dan anaknya, engkau melihat aku lebih sedikit hartanya dan anaknya, maka ketahuilah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, lebih bisa diharapkan kebaikannya daripada semua dunia yang dijadikan rebutan oleh orang-orang yang berebut. Semoga Rabbku memberiku yang lebih baik daripada kebunmu. Dan semoga Allah mengirim untuk kebunmu yang membuat kamu zalim dan tertipu azab dari langit. Entah dengan hujan yang sangat lebat atau yang lain. Supaya kebunmu dengan sebab datangnya azab itu menjadi tanah rata yang tidak ada apa-apanya. Pohon-pohonnya tumbang. Buah-buahannya berjatuhan. Tanaman-tanamannya tenggelam oleh air hujan. Manfaatnya hilang. Atau diberi azab, airnya kering, surut. Padahal air itu makanannya pohon dan tanamanmu. Nah, yakni tenggelam atau surut ke dasar bumi. Sehingga tidak bisa engkau cari airnya itu. Yakni tidak bisa diambil pakai timba atau yang lain. Nah, temannya yang beriman mendoakan kehancuran untuk kebun temannya yang kafir tadi. Karena dia marah karena Allah. Ya. Karena temannya tadi tertipu dan zalim dan merasa nyaman dengan dunianya. Barangkali dengan cara semacam itu dia mau kembali ke jalan yang terbimbing,
dan dia bisa melihat hakikat apa yang ia lakukan, ya. Maka Allah mengabulkan doa orang yang beriman tadi. Allah pun mengepung tanaman orang itu dengan adab sampai rusak. Tidak tersisa sama sekali tanaman di atasnya. Karena kalau sudah mengepung tanaman, menyebabkan seluruh pohon-pohon yang ada di sekitarnya, pohon-pohon buah-buahnya, tanamannya akan hancur. Maka pemilik kebun itu sangat menyesal. Sangat menyesal, merasa bersalah. Dia pun kemudian membalik-balik telapak tangannya, menyesali pengeluaran yang dia keluarkan untuk perawatan kebunnya. Artinya, pengeluaran dunia untuk merawat kebunnya itu banyak. Tapi malah rusak semua kebunnya. Dan tidak tersisa. Tidak ada gantinya. Dia pun menyesal atas kesyirikan yang ia lakukan. Dan kejahatan yang ia lakukan. Oleh sebab itulah pemilik dua kebun itu berkata, andai saja aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku. Ya. Nah. Allah Ta'ala berfirman, dia juga tidak punya pengikut yang bisa menolongnya selain Allah. Dan Allah pun tidak akan menolongnya. Karena ketika adab sudah turun menghancurkan kebun orang itu, maka hilanglah apa yang ia banggakan selama ini. Hilanglah ucapannya kepada temannya yang beriman, aku ternyata lebih banyak harta dan anaknya atau pengikutnya daripada kamu. Ternyata itu semuanya tidak bisa menolak adab Allah sama sekali. Padahal saat itu dia sangat membutuhkan bantuannya. Dirinya juga tidak bisa menolong. Bagaimana menolong? Ya. Nah. Seandainya dia punya penolong untuk menghadapi takdir Allah yang telah Allah tetapkan, nggak akan mungkin. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi dia kumpulkan untuk menghilangkan adab Allah, tidak akan mampu. Nah, tapi ternyata rahmat Allah tidak jauh dari pemilik kebun itu. Sikap Allah yang lemah lembut menyebabkan pemilik kebun itu setelah kebunnya kena adab menjadi baik keadaannya. Allah memberi rezeki orang itu untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang terbimbing. Pengingkarannya, kedzalimannya hilang. Ini semuanya dengan dalil dia menyesali kesyirikannya. Maka Allah pun menghilangkan perkara-perkara yang menjadi sebab dia berbuat zalim. Dan Allah hukum dia di dunia. Karena ketika Allah menghendaki seorang hamba mendapat kebaikan, maka hukuman-hukuman di dunia disegerakan untuk dia. Dan karunia Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh nalar dan akal. Dan tidak bisa diingkari. Tidak ada yang mengingkari keutamaan Allah kecuali orang yang zalim lagi bodoh. Nah, dalam keadaan seperti itulah kewenangan Allah yang benar. Allah lah sebaik-baik yang memberi balasan dan sebaik-baik yang memberi hukuman. Artinya dalam keadaan seperti itu, Allah Ta'ala memberi hukuman kepada orang yang zalim.
kepada orang yang lebih memilih kehidupan dunia. Dan Allah memberi karomah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yang bersyukur kepada Allah. Dan mengajak orang lain untuk melakukan itu. Maka semakin jelas bahwa kendali dan wewenang milik Allah yang maha benar. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka akan menjadi walinya. Allah beri kemuliaan dia dengan banyak karomah. Allah tolak dari orang itu segala kejelekan dan penderitaan. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Rabb-Nya, maka rugi agama dan dunianya. Maka balasan dunia dan akhirat adalah balasan yang terbaik yang bisa diharapkan dan dicita-citakan. Di dalam kisah yang agung ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran tentang keadaan orang yang mendapat nikmat dari Allah, nikmat dunia. Ternyata hal itu banyak melalaikan orang itu dari akhirat, menyebabkan dia zalim, menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Maka akibatnya adalah kehancuran. Sekalipun dia bisa menikmatinya sedikit, tapi kehancurannya sepanjang zaman, ya. Dan juga seorang hamba kalau mengagumi sesuatu, baik mengagumi hartanya atau mengagumi anaknya, maka hendaklah menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, supaya dia mensyukuri Allah yang menjadi sebab tetapnya nikmat itu di tangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, seandainya engkau masuk kebunmu tadi, engkau mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Di dalam kisah ini juga terdapat bimbingan untuk supaya tidak tergoda dengan kelezatan dunia dan syahwat dunia, ya kita menghibur diri dengan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, in tarani ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi ayutiyani khairan min jannatik. Dalam kisah ini juga terdapat faedah bahwasanya harta dan anak-anak tidak bisa mendatangkan manfaat jika tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfah ila man amana wa 'amila sholihan." Harta kalian dan anak-anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian ke sisi kami sedikit pun, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Di dalamnya juga terdapat faedah bolehnya mendoakan kehancuran orang-orang yang memiliki harta tapi menyebabkan dia zalim atau kufur atau rugi. Khususnya jika dia menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya dengan sebab itu di hadapan orang yang beriman. Dalam kisah ini juga terdapat faedah bahwasanya kekuasaan Allah terhadap wali-walinya akan semakin jelas, ya, ketika telah jelas musibah-musibah dan telah nyata balasannya, dan orang yang beramal telah mendapatkan pahalanya, maka di sanalah kekuasaan Allah Ta'ala yang benar.
Allah lah yang terbaik dalam memberi balasan dan yang terbaik dalam memberi hukuman, yakni akibatan wa ma'alan. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan fawaidnya, ya. Nah, yang penting sudah selesai dibaca, ya. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.